Halo, selamat datang kembali di Rangkumin Film untuk kalian para penyintas peradaban yang terpilih. Saya sebut terpilih karena ya setidaknya kalian masih punya kuota dan oksigen untuk nonton video ini. Sementara karakter di film kita hari ini harus baku hantam cuma buat nyari bunker yang tidak bocor. Mari kita siapkan mental karena perjalanan ini bakal lebih berantakan dari rencana masa depan kalian. Yuk lanjut. Kita awali dengan kilas balik singkat ke 5 tahun yang lalu saat komet antar bintang bernama Karl memutuskan untuk berkunjung dan meluluhlantahkan peradaban manusia. Sejak saat itu, bumi bukan lagi tempat yang ramah. Bencana datang silih berganti tanpa permisi, mulai dari cuaca ekstrim hingga gempa yang hobi mengguncang hari. Di tengah sisa-sisa dunia ini, kita bertemu kembali dengan keluarga Garrity. Ada Gerard Butler yang berperan sebagai John, Morena Baccarin yang berperan sebagai Ellison, dan tentu saja putra mereka, Nathan, yang sekarang sudah remaja. Mereka bertiga tampaknya punya satu kesamaan, terlalu keras kepala untuk menyerah pada takdir. Kini mereka menetap di bunker Greenland, di mana Ellison naik takhta menjadi pemimpin komunitas, sementara John mengabdi sebagai teknisi sekaligus pengintai yang menjaga napas kehidupan di sana. Adegan berlanjut saat John melakukan rutinitasnya menyisir reruntuhan kota, mencari apapun yang masih bernilai untuk bertahan hidup. Di sebuah garis pantai yang sunyi, ia menemukan pemandangan yang tak biasa. Barisan skoci dan sebuah kapal perusak militer yang terdampar kaku di tepi laut. Di tengah pencarian, Lars memberikan kabar buruk lewat radio bahwa badai besar baru saja berbelok dan menuju ke arah John. Situasi berubah menjadi adegan kejar-kejaran antara nyawa dan badai energi. Akhirnya, John mencapai bunker tepat pada waktunya, sesaat sebelum pintu baja itu tertutup di belakangnya. Dia selamat walau nyawanya hampir saja tertinggal di belakang. Sampailah di bahtera terakhir peradaban atau bunker, di mana kita diperkenalkan beberapa para intelektual dan ilmuwan, yang mana mereka sibuk menatap layar monitor, membahas negara atau kota yang hilang, menghitung sisa umur bumi, dan memantau pergerakan badai radioaktif. Disinilah andil dan peran dari Ellison selaku pemimpin dibutuhkan, mengambil keputusan untuk menyelamatkan beberapa penyintas yang mengirim sinyal mara bahaya kepada mereka. Dengan pengambilan suara, Ellison berhasil meyakinkan forum bahwa menyelamatkan nyawa adalah satu-satunya cara mereka tetap menjadi manusia, di mana akhirnya semua setuju untuk melakukan penyelamatan. Pemandangan beralih pada dinamika keluarga Garrity di dalam pengungsian. Nathan tampak serius menyerap pengajaran tentang ilmu perbintangan, salah satu sebuah upaya untuk tetap mengenal langit meski kini langit adalah musuh mereka. Di set yang sama, John mengerahkan keahlian teknisnya untuk memulihkan sistem sanitasi air, sebuah pekerjaan kasar namun krusial. Adegan ini memperlihatkan sisi lain dari kiamat, bahwa di balik beton bunker yang dingin, kebahagiaan kecil dan harapan masih bisa tumbuh di sela-sela reruntuhan peradaban. Suasana mendadak tegang saat tatapan Lars terpaku pada retakan di dinding bunker. Sementara John menyadari bahwa bunker ini berada di ambang batasnya. Di tengah kepanikan, tim penyelamat tiba membawa para penyintas dan bersiap untuk keberangkatan kedua. Meski Adam Shaw dengan tegas menolak resiko tersebut. Benar saja, bencana tak menunggu rencana. Saat bunker mulai runtuh dan gas beracun menyerang, John menyadari bahwa satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan melarikan diri. Di tengah kepanikan evakuasi, ia berhasil merangkul keluarganya, membawa sisa perbekalan berharga, dan menantang maut keluar dari bunker. John mengarahkan langkah Dr. Amina dan penyintas lainnya menuju pesisir, tempat skoci terakhir yang menjanjikan napas tambahan. Namun seiring dengan terkikisnya harapan, rasa takut berubah menjadi kegilaan. Sisi kemanusiaan mulai luntur. Inilah gambaran saat rasa takut menghapus empati, memaksa setiap orang bertindak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Satu skoci menjadi harapan terakhir John saat gelombang tsunami besar meratakan garis pantai. Mereka bertahan di perairan tenang, pasrah pada arus yang membawa mereka hingga membentur sisa-sisa Liverpool, Inggris, di mana kota itu telah karam. Tak ada lagi tanah untuk berpijak, hanya puncak-puncak bangunan yang menyembul dari air. John dan yang lainnya berusaha mendayung skoci ke daratan yang lebih tinggi.
Mereka berhasil menemukan sekelompok penyintas yang masih bertahan dan sebuah bunker yang diperuntukkan untuk pemerintah setempat yang memerlukan rencana untuk akses masuk ke dalam bunker. Perdebatan terjadi antara kelompok John dan keamanan setempat. Adam Shaw yang bersikeras memasuki bunker akhirnya harus tewas karena timah panas yang dimuntahkan petugas untuk meredam kekacauan. Jauh tinggi di atas, tampaknya langit sudah memberi isyarat akan bencana selanjutnya. Di tengah kekacauan yang memuncak, John akhirnya berhasil menghentikan sebuah mobil milik penyintas lain dan menyelamatkan diri dari titik bencana untuk menuju London, di mana salah satu kerabat tinggal yaitu Mackenzie. Walaupun dengan negosiasi alot di awal. Last time you spoke to Mackenzie? Di sela perjalanan, Nathan mengungkapkan keyakinannya tentang kawah pusat hantaman Comet Harp adalah titik nol bagi peradaban baru. Dr. Amina mendukung penuh intuisi Nathan, menegaskan secara medis dan ilmiah bahwa kehidupan tidak hanya akan kembali, tetapi juga akan bertumbuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Di dalam peristirahatan menuju London, John dan yang lainnya kembali dihadapkan pada hal yang tak diduga dan diminta. Ketenangan John dan yang lainnya seketika hancur oleh teror dari langit. Tanpa peringatan, gugusan batu meteor melesat, melibas apapun yang menghalangi jalurnya. Kendaraan mereka pun juga tak luput dari hantaman. John dan yang lainnya terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyusuri reruntuhan kota. Setelah perjalanan panjang, John dan keluarganya akhirnya tiba di kediaman Mackenzie. Di balik pintu kayu yang masih berdiri kokoh itu, rasa cemas ketika luruh. Pelukan hangat dan tatapan haru menyambut mereka, seolah rumah itu menjadi satu-satunya pelabuhan tenang di tengah dunia yang sedang hancur. Sesaat merayakan ketenangan, sang istri harus menghadapi kenyataan bahwa John, sang suami, sudah terpapar parah radiasi dan diprediksi hanya hidup 6-8 minggu setelah gejala yang muncul. Dalam kepasrahan yang tenang, mereka berjanji untuk menghargai sisa waktu yang tersisa. Berbekal kendaraan dari Mackenzie, John melanjutkan misi menuju selat demi mencapai kawah Comet. Would you rather? That was my favorite. My sister. Larian itu terhenti paksa oleh serangan kelompok tak dikenal yang mengincar kendaraan serta perbekalan mereka. Naas bagi Dr. Amina, perjalanannya harus terhenti selamanya setelah sebutir proyektil bersarang di tubuhnya. John dan Allison berhasil menghabisi pembegal dan memakamkan Dr. Amina secara layak. The wind be always at your back. The sunshine. And the road. Mereka pun menyeberangi Selat Inggris yang sekarang bukan lagi laut, melainkan gurun kering yang tandus. Di sana tak hanya mereka, banyak penyintas yang tiba lebih awal untuk menyeberangi selat, di mana penyeberangan dilakukan dengan jembatan yang ala kadarnya dengan resiko tinggi. John beserta keluarga berhasil melintasi jalur berbahaya itu tepat sebelum segalanya terlambat, dibarengi beberapa penyintas yang harus terjatuh karena jembatan terputus tak kuat menahan beban. Perjalanan berlanjut, di mana John dan keluarga hanya menemukan dataran yang telah terhantam meteor tanpa kehidupan. Di tengah keputusasaan di Calais, John dipertemukan dengan Dennis, sosok yang memberikan mereka tempat perlindungan dan memperkenalkan mereka kepada keluarganya. Dennis tidak sekedar memberikan arah, ia menyusun strategi untuk bertahan hidup.
Dengan seksama, ia memetakan rute teraman serta memperingatkan John tentang zona konflik yang harus dihindari. Dennis juga menyarankan jalur yang berada di bawah perlindungan rekan-rekannya dan menginstruksikan John untuk segera menemui Junet setibanya di sana. I sent you. He can get you through. Take down. Dalam momen yang menentukan itu, Dennis menitipkan putrinya Camille agar ikut menuju kawah demi masa depan yang lebih terjamin. John pun menyetujuinya, mengikat janji untuk membawa sisa harapan mereka menuju satu tujuan yang sama. You guys okay? The pass is just before the outside of the... Hey, look, normal. Would you rather? Di tengah senda gurau, John, keluarga, dan Camille, mereka kembali disergap pasukan yang ternyata bagian dari aliansi barat dan mengarahkan John untuk mengikuti instruksinya melalui jalur aman. Contactez le commandant Genet de Genet Station ahead. John dan yang lainnya berhasil melewati dua kubu yang saling berperang. Sampailah John yang lainnya di sebuah camp di mana Komandan Junet berada. With Commander Genet. Yang tak diketahui John, ternyata Komandan Junet telah tewas bahkan belum dimakamkan. Setelah John memohon untuk diantarkan ke kawah, akhirnya John diantar dengan sebuah bus menuju kawah, di mana pemberontak telah menanti. John menghadapi mereka dan mendapat luka tembak. Pada akhirnya mereka sampai di tepi kawah. Dan ya, benar saja rumor tentang semua itu. Di depan mata mereka terbentang lahan hijau, danau jernih, dan langit tanpa debu. Itu adalah surga di tengah planet yang sudah mati. John akhirnya menghembuskan napas terakhirnya saat melihat surga itu. Pada akhirnya John membuktikan satu hal, pahlawan sejati nggak butuh jubah, cuma butuh kemauan buat bertahan sampai titik darah terakhir demi orang yang dia sayang. Dia mati tepat di depan gerbang surga yang dia cari. Tragis mungkin, tapi secara filosofis dia menang. Dia menukar nyawanya dengan hari esok untuk Nathan dan Ellison. Pelajaran hari ini, hidup itu singkat, komet bisa datang kapan saja. Jadi pastikan kalian meninggalkan sesuatu yang berarti sebelum kalian lock out dari dunia ini. Terima kasih sudah menonton rangkumin film hingga tuntas. See ya.